Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang konflik Israel dan Palestina yang sudah tertulis di Al-Quran. Simak baik-baik dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendukung kanal ini. Konflik Israel dan Palestina adalah salah satu konflik paling lama dan kompleks dalam sejarah modern. Konflik ini melibatkan berbagai aspek seperti politik, agama, dan sejarah. Namun, tahukah Anda bahwa Al-Quran juga telah membahas tentang wilayah ini dan menyiratkan konflik yang terjadi di sana? Untuk memahami konflik ini dari perspektif Al-Quran, kita perlu melihat sejarah bangsa Israel dan Palestina. Dalam Al-Quran, Bani Israel disebutkan sebagai bangsa yang diberi banyak nikmat oleh Allah SWT. Namun, mereka juga seringkali melanggar perintahnya dan membuat kerusakan di muka bumi. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 40, "Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut tunduk." Konflik Israel dan Palestina hingga kini masih terus terjadi. Menurut perspektif Islam, sebenarnya konflik ini sudah tertulis di dalam Al-Quran. Hingga kini, baku tembak dan rudal masih diluncurkan dari masing-masing negara karena gencatan senjata masih belum terjadi. Upaya penyelesaian pun tengah diupayakan oleh negara-negara lain di dunia, meskipun tentu saja negara-negara tersebut memihak salah satu. Rupanya, konflik bersenjata Israel dan Palestina sudah tertulis di Al-Quran jauh sebelum konflik itu bahkan terjadi. Qiyas, Al-Maidah ayat ke-21. "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Baitul Maqdis yang telah Allah tentukan bagimu dan janganlah berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang-orang yang rugi." Baitul Maqdis adalah kompleks peribadatan yang saat ini berada di Yerusalem. Dahulu, Yerusalem dikenal dengan nama Al-Quds. Di kompleks Baitul Maqdis tersebut terdapat Dome of the Rock peninggalan Nabi Sulaiman AS hingga Masjid Al-Aqsa atau Masjidil Aqsa. Dalam ayat tersebut, Bani Israel diminta oleh Allah SWT untuk pergi ke tanah yang dijanjikan. Namun, Bani Israel menolak karena takut dengan raja kejam yang saat itu tengah menguasai tanah yang dijanjikan tersebut. Qiyas Al-Isra ayat pertama. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Di ayat ini dijelaskan bahwa Masjidil Aqsa yang terdapat di kompleks Baitul Maqdis merupakan tanah yang suci. Masjidil Aqsa juga berperan penting dalam peristiwa Isra Miraj di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit ketujuh menerima perintah syalat wajib. Qiyas Al-A'raf ayat ke-137. "Kami wariskan kepada kaum yang selalu tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Dengan demikian telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Kami hancurkan apapun yang telah dibuat Firaun dan kaumnya serta apapun yang telah mereka bangun." Ayat ini merupakan ayat di mana Allah SWT telah mengamankan kaum Nabi Musa atau Bani Israel dari kekejaman Firaun sesuai janjinya. Bahkan di tanah tersebut telah diberkahi sehingga akan nyaman untuk ditinggali. Namun setelahnya nanti Bani Israel kembali ingkar dengan menyembah berhala. Dari ayat-ayat Al-Quran ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Pertama, pentingnya bersatu dan menjaga tempat-tempat suci kita. Kedua, selalu ingat bahwa Allah SWT telah memberikan banyak nikmat kepada kita dan kita harus menjaga amanah tersebut dengan baik. Ketiga, terus berdoa dan berusaha untuk perdamaian di wilayah-wilayah yang diberkahi oleh Allah SWT. Sebagai umat Islam, kita harus selalu mengingat pentingnya Masjid Al-Aqsa dan terus berdoa untuk perdamaian di wilayah ini. Semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi segala cobaan dan terus berusaha untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan di bumi ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini dan mendapatkan konten Islami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.